Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wardah Tulfa. Di video saya kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang algoritma dan pemrograman, yang mana pada video kali ini yang akan saya bahas yaitu bagaimana cara pengaplikasian sebuah fungsi dan juga pemilihan kondisi di dalam sebuah kasus. Baik, kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan codingan yang sebelumnya, yang mana di video sebelumnya saya sudah menyinggung masalah tentang array, pengaplikasian sebuah array ke dalam sebuah kasus. Nah, untuk kasus fungsi kali ini, saya juga akan mengambil kasus yang sama dengan video yang sudah saya buat sebelumnya. Dan ini adalah codingan yang sudah saya hilangkan bentuk arraynya. Dan ini adalah codingan yang sebelumnya yang sudah saya presentasikan sebelumnya. Kemudian di sini tidak ada fungsi, kemudian juga tidak ada pemilihan kondisi, kemudian ya di sini yang codingan yang baru ini sudah saya modifikasi menjadi tanpa array. Saya kembalikan ke codingan awal yang tanpa array, dan di sini saya modifikasi sedikit, yaitu ada pemilihan kondisi di sini menggunakan if dan juga else. Nah, langsung saja. Yang pertama akan kita jadikan fungsi yaitu ini. Nah, di sini sebelumnya di codingan saya sebelumnya saya tidak mengadakan pemilihan kondisi. Jadi karena sebelumnya tidak ada, akan saya bahas yang pertama. Ini nah di sini kan terdapat sebuah biaya. Nah, ini nih langsung aja kita masukkan ke pemilihan kondisi, sehingga yang di sini saya matikan untuk mengingat bahwa sebelum terbentuknya pemilihan kondisi ini adalah codingan awal saya. Kemudian di sini langsung saja untuk tipe data yang saya gunakan di sini adalah void. Nah, ini adalah tipe datanya, yang mana setiap fungsi harus memiliki tipe data dan juga nama, kemudian parameter. Lalu di sini untuk namanya, karena yang akan saya ambil itu adalah ini pilihan gelombang, supaya untuk memudahkan saya dalam mengingat, maka namanya di sini adalah fungsi gelombang. Nah, perlu diingat ya teman-teman, di sini sama seperti aturan-aturan sebelumnya, tidak boleh ada spasi. Kemudian parameternya, karena di sini tidak ada parameternya, jadi dikosongkan saja. Langsung kita buka kurung kurawal, kita paste yang tadi. Nah, di sini karena udah kita masukkan di fungsi gelombang, yang di sini bisa kita matikan saja. Kita jadikan komen. Nah, sudah. Bagaimana cara kita memanggil? Nah, untuk memanggilnya itu sendiri, karena yang terbaca pada saat running itu adalah fungsi main, jadi ini tidak berpengaruh ya teman-teman, meskipun ini kita letakkan di atas. Yang awal akan dibaca pada saat yang dibaca oleh komputer pada saat running itu adalah fungsi main ini. Nah, jadi untuk memanggilnya ke dalam fungsi main, kita tinggal menuliskan ini. Nah, fungsi gelombang. Jangan lupa untuk parameternya kita copy dulu. Langsung kita letakkan di sini. Di sini boleh. Nah, karena di sini pilih gelombang ya kan teman-teman, jadi otomatis di atasnya harus tertera terlebih dahulu. Nah, di sini jadi fungsi gelombang. Nah, kemudian selanjutnya setelah seperti ini, yang akan kita jadikan fungsi yang kedua itu adalah
ini. Nah, pemilihan kondisi. Untuk pemilihan kondisi ini sendiri, sebelum itu kita coba running dulu ya teman-teman. Sini kita kelupaan 1. Nah, setelah kita running, keluar di sini untuk data calon siswa ke. Nah, karena di sini tadi kita yang awalnya menggunakan array, jadi di sini ke-nya itu kosong ya teman-teman. Di sini bisa kita tambahkan 1. Di sini juga ke 1. Karena kita belum menggunakan untuk fungsi array-nya ini. Fungsi array-nya kita matikan tadi. Nah, setelah itu kita coba running lagi. Nah, data calon siswa ke 1. Sorry teman-teman, ini ketinggalan. Nah, sudah muncul data calon siswa ke 1. Di sini namanya Wardah. Untuk nicknya kita isi sembarang saja. Kemudian agama. Nah, di sini dia muncul sebuah pilihan gelombang ya teman-teman. Kita sesuai karena yang terdeteksi di sini adalah yang terdeteksi awal itu adalah fungsi main-nya ini sendiri. Jadi meskipun di sini kita letakkan di atas fungsi main, ini tidak akan terbaca. Jadi dia akan terbaca ketika untuk fungsi gelombang ini kita letakkan di dalam fungsi main. Jadi untuk codingannya ini tadi ini berhasil. Untuk sampai di sini kita teruskan ya teman-teman, gelombang ke 1. Nah, ini karena belum selesai di sini untuk pemilihan gelombangnya. Kemudian yang kedua yang akan kita jadikan fungsi yaitu ini, situasi pemilihan kondisi. Karena di sini kan sudah tertera nih untuk 1 pilih gelombang. Ketika dia memilih 1, maka yang keluar akan ini. Jika dia memilih 2, yang ini, dan jika dia memilih 3, maka ini. Nah, ini awalnya teman-teman di sini saya matikan ya kan. Nah, yang ini karena di sini sudah terjadi pemilihan kondisi, jadi yang di sini untuk codingan awalnya saya matikan untuk sekedar mengingatkan saya bahwa bentuk awalnya sebelum terjadi pemilihan kondisi ini adalah seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengubah itu sama saja seperti yang tadi, teman-teman. Kita tinggal menambahkan di atas fungsi inline di sini. Di sini karena ini adalah pilih, berarti di sini ada saya beri nama fungsi pilihan. Nah, untuk fungsi pilihan di sini jangan lupa di sini tidak boleh ada spasi ya teman-teman. Nah, fungsi pilihan ini karena dia akan mengeluarkan inputan pilih ini, maka yang harus kita lakukan menambahkan parameter di sini, yaitu untuk integer pilih. Nah, setelah kita menambahkan parameter pilih di sini, kita tinggal kurung kurawal. Kemudian yang ini tadi kita copy, kita paste di sini. Nah, setelah itu yang di sini kita matikan saja. Nah, setelah kita matikan di sini kita tambahkan untuk ini, untuk fungsi pilihan ini tadi,
cara memanggilnya juga sama. Bagaimana? Yaitu jangan lupa bahwa kita di sini mempunyai parameter. Jadi setiap pemanggilan itu harus disesuaikan. Jika tidak ada parameternya, maka tidak perlu diisi. Dan di sini juga jika ada parameternya, maka untuk pemanggilan di bawah sini juga harus tertera parameternya, teman-teman. Jadi di sini fungsi pilihan. Saya paste di sini. Kita coba running. Nah, di sini terdapat error, teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya untuk gelombang ini tidak ada dideskripsikan. Kita munculkan ini ya di lognya. Nah, gelombang not declared in this scope. Jadi untuk gelombang biaya PB ini masih belum terdeteksi karena belum kita deklarasikan. Jadi di sini jangan lupa teman-teman untuk kita deklarasikan terlebih dahulu, karena untuk mendeklarasikan ya teman-teman, karena gelombang di sini tidak hanya dipakai oleh fungsi pilihan, gelombang juga bisa dipakai di fungsi main. Jadi lebih baik kita jadikan ini sebagai kita ketikkan di sini gelombang Nah, kita deklarasikan ini sebagai deskripsi secara global ya teman-teman. Jadi dia tidak hanya bisa dipakai oleh fungsi pilihan, dia juga bisa dipakai oleh fungsi main. Nah, di sini gelombang. Kemudian biaya. Saya di sini menggunakan tipe data long integer. Terus ada PB juga. Sudah ya teman-teman. Ini nah jangan lupa di sini. Nah, untuk gelombang ini kita nonaktifkan saja. Kemudian tadi biaya juga ya teman-teman, karena tadi sudah kita jadikan sebagai variabel global yang asalnya variabel lokal. Ini kita beri keterangan bahwa ini adalah variabel lokal. Untuk memudahkan saja ya teman-teman, supaya kita lebih mudah dalam mengingatnya. Nah, kemudian kita jadikan variabel global. Karena di sini untuk memudahkan, karena di sini untuk gelombang itu dipakai di fungsi pilihan, di fungsi main juga dia terpakai. Jadi kita jadikan saja ini sebagai variabel global. Nah, setelah itu di sini jangan lupa dihapus. Untuk PB-nya juga jangan lupa dihapus. Selanjutnya kita coba running ya teman-teman. Kita isi sembarang saja. Nah, untuk gelombangnya, gelombang ke-1. Sorry teman-teman, di sini tadi harusnya tidak kita isi ya teman-teman. Nah, karena ini kita akan masukkan nanti. Kita coba running lagi. Untuk gelombangnya kita pilih 3.
Nah, maka dia akan langsung muncul perhitungan. Seperti ini. Gelombang 3. Dari mana sih biayanya? Dia sudah terhitung secara otomatis. Meskipun di sini tidak kita deklarasikan seperti awal yang awalnya kita diminta untuk memasukkan biayanya berapa, kemudian potongan biayanya berapa. Itu kita cukup memasukkan sebuah pilihan saja. Pilihan di sini semisal dia adalah Nah, di sini semisal dia adalah pilihan 1, maka biayanya 1.500.000, kemudian jika pilihannya 3, maka karena sudah tersimpan di sini, tersimpan di awal, untuk itu ketika kita melakukan sebuah pilihan, dia akan langsung menghitung secara otomatis. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita sudah punya untuk fungsi dengan tanpa parameter, kemudian fungsi dengan satu parameter. Lalu saya ingin menjadikan ini sebagai array, dalam bentuk array. Nah, setelah itu bagaimana cara kita membentuk ini ke dalam array? Yang pertama, nah karena di sini sebelumnya memang bentuk array, saya hidupkan lagi untuk for-nya. Nah, di sini sampai 2 saja. 3 juga boleh. Selanjutnya di sini juga saya punya. Nah, kita hidupkan. Setelah itu kita tambahkan fungsi array di sini. 3. Sini juga 3. Ini adalah jumlah banyaknya perulangan ya teman-teman. Jadi kita mau mengulang berapa banyak, itu kita tinggal menuliskan di sini. Semisal ada 50 orang yang ingin diisi datanya, maka di sini kita tinggal menggantinya dengan angka 50. Sini juga 3. Kemudian ini jumlahnya juga kita ganti, kita tambah. Nah, selanjutnya di sini kita ingin membuat di sini secara otomatis. Jadi di bagian ini kita ganti, satunya kita hilangkan, kemudian di sini kita tambahkan i plus 1. Nah, di sini juga kita hapus dulu karena kita ingin membuatnya juga karena dalam bentuk array dan juga otomatis. Jadi di sini untuk penomorannya dia akan muncul secara otomatis, dan di sini juga jangan lupa nah setelah ini selesai, jangan lupa kita menambahkan fungsi array di semuanya, di nama, kemudian ini agama. Nah, setelah ini sini juga fungsi pilihannya, karena kita mau ini dalam bentuk array dan juga terdapat beberapa perulangan, di sini juga harus kita tulis i. Di sini juga kita tambahkan i.
Nah, yang bagian atasnya juga jangan lupa ya teman-teman, di sini kita tambahkan I juga. Tiga maksud saya teman-teman. Ini adalah bentuk arraynya. Nah, karena di sini belum ada mengenal fungsi I, jadi di sini kita tambahkan variabel I. Nah, baru di sini kita bisa menambahkan array. Sini juga tambahkan satu-satu. Nah, setelah itu, karena di sini sudah kita tambahkan I, maka yang awalnya parameternya ini adalah 1, sekarang terdapat 2 parameter. Jadi jangan lupa untuk di bawahnya sini, nah di bagian bawah ini kita tambahkan parameter I. Kita coba running dulu. Nah, program kita berhasil. Yang pertama, dia memunculkan calon siswa kelas 1. Kemudian kita tuliskan saja di sini Wardah. Nicknya kita isi sembarang. Nah, di sini kita diminta untuk memilih gelombang. Karena di sini saya mau gelombang 3, jadi kita pilih 3. Kemudian langsung keluar otomatis data calon siswa kedua, karena tadi kita memasukkan array di sini. Nah, untuk yang sebelumnya kan tadi belum ada arraynya nih, jadi dia cukup menghitung sampai 1 orang saja. Nah, setelah dimasukkan array, dia akan mengulang ini sebanyak yang kita inputkan tadi. Karena yang tadi saya inputkan itu 2, di sini dia akan muncul sebanyak 2 kali. Kemudian di sini kita isi Ulfa, nicknya juga sembarang saja, agamanya. Selanjutnya kita suruh memilih. Nah, ini adalah hasil runningnya teman-teman. Untuk potongan biayanya juga seperti ini. Nah, untuk hasil runningnya berhasil ya teman-teman, meskipun sedikit kurang rapi. Nah, di sini jika teman-teman ingin menambahkan yang lain juga bisa teman-teman. Misal teman-teman ingin mengubah yang ini menjadi fungsi juga, itu bisa, boleh. Caranya juga sama seperti yang di sini tadi. Jadi di sini saya udah punya yang pertama fungsi dengan parameter biasa yang tanpa parameter. Kemudian di sini dengan 2 parameter, yang awalnya tadi cuma 1 parameter karena di sini kita tambahkan array. Jadi di sini parameternya berubah menjadi 2 untuk mengenalkan I di dalam fungsi pilihan ini. Kemudian selain itu saya juga sudah punya pemilihan kondisi, yang mana jika dia memilih 1, maka yang akan dihitung adalah ini. Kemudian jika dia memilih 2, yang akan dihitung ini. Keluarannya berupa ini di dalam tabel. Kemudian ini adalah fungsi arraynya. Sini yang ini dinonaktifkan. Kenapa tidak saya hapus? Karena untuk memudahkan saya mengingat, atau jika ada orang lain yang ingin mempelajari codingan yang saya punya, otomatis dia tidak mengerti bagaimana susunan dari codingan saya. Tapi jika saya nonaktifkan seperti ini, dia akan mengerti bahwa oh, ini loh yang asalnya di sini, yang awal mulanya di sini, tapi yang awal mulanya di sini kemudian saya rubah menjadi variabel baru. Lalu setelah itu dengan nama fungsi gelombang, kemudian
saya nonaktifkan, lalu saya deklarasikan di sini seperti itu. Nah, jadi ini untuk tabelnya. Di sini juga sudah saya ini ya tadi teman-teman, fungsi arraynya juga ditambahkan. Nah, itu tadi. Ini dia dan ini hasilnya yang tadi. Untuk pengaplikasian sebuah fungsi dengan tanpa parameter, dengan parameter, kemudian terdapat juga pemilihan kondisi, dan juga terdapat sebuah array di dalam pengaplikasian sebuah kasus ini. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi penyampaian materi dari saya mengenai algoritma dan pemrograman, yaitu bagaimana cara kita mengaplikasikan sebuah fungsi tanpa parameter dan juga fungsi dengan satu parameter lalu menjadi dua parameter, kemudian terdapat juga pemilihan kondisi di dalam sebuah kasus itu, lalu juga terdapat sebuah array di dalam kasus tersebut. Jadi cukup sekian penyampaian materi dari saya. Teman-teman bisa membantu channel saya dengan klik tombol suka di bawah video ini, dan juga teman-teman yang belum subscribe bisa bantu saya dengan klik tombol subscribe di bawah video ini. Dan juga jika ada penyampaian yang salah dari saya ataupun materi dari saya, teman-teman bisa meninggalkan kritik atau saran yang membangun di kolom komentar. Kemudian jika video saya ini bermanfaat, teman-teman bisa share video saya ini sebanyak-banyaknya. Lalu tidak ada yang bisa saya ucapkan lagi selain kata maaf dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sudah bersedia menonton. Dan juga harapan saya video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.